Duo Espargaro gusur rekor milik Valentino Rossi di Shakedown Tes MotoGP 2020. Duo Espargaro, Pol Espargaro, dan Alex Espargaro berhasil melewati rekor milik Valentino Rossi pada Shakedown Tes MotoGP 2020. Shakedown Tes MotoGP 2020 yang berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia telah menuntaskan hari terakhir pada Selasa, 4 Februari 2020. Dalam kesempatan ini, semua tim pabrikan diberi kesempatan untuk memeriksa kembali mesin-mesin baru di motor mereka sebelum mengarungi kerasnya persaingan MotoGP 2020. Pada hari ketiga ini, salah satu yang mencuri perhatian adalah kembalinya Jorge Lorenzo sebagai pembalap penguji alias test rider di tim Yamaha. Namun, Lorenzo belum mampu menjadi pembalap tercepat pada hari terakhir Shakedown Tes MotoGP 2020. Dalam sesi kali ini, bukan Lorenzo yang menjadi pembalap tercepat, tetapi rider dari tim Red Bull KTM Pol Espargaro. Pembalap Spanyol tersebut berhasil membukukan waktu putaran tercepat 1 menit 59,444 detik. Dia sukses unggul 0,178 detik dari sang kakak Alex Espargaro yang melaju di atas motor RSGP 2020 milik Aprilia. Pada sesi itu, Alex berhasil mengemas waktu putaran tercepat 1 menit 59,622 detik. Dengan catatan tersebut, Espargaro bersaudara mampu melewati rekor Valentino Rossi dari tim Monster Energy Yamaha. Dalam balapan MotoGP Malaysia 2019, The Doctor mencatatkan rekor waktu lap tercepat yakni 1 menit 59,661 detik. Dari kubu lain, pembalap anyar Repsol Honda, Alex Marquez terpaksa absen karena mengikuti presentasi tim untuk MotoGP 2020 yang digelar di Jakarta, Indonesia. Setelah menyelesaikan Shakedown Tes MotoGP 2020, seluruh tim akan kembali turun pada sesi tes pramusim di sirkuit internasional Sepang, Malaysia pada 7 hingga 9 Februari mendatang. Marquez bersaudara tidak peduli dengan komposisi baru pembalap tim Yamaha. Pembalap tim Repsol Honda, Marc Marquez dan Alex Marquez mengomentari soal komposisi baru dari tim Monster Energy Yamaha MotoGP di tahun 2021 mendatang. Bagi mereka, hal itu bukanlah sesuatu yang harus dipusingkan. Marquez bersaudara cenderung tidak mempedulikan dan lebih mementingkan persiapan diri masing-masing. Saya rasa, pertama-tama kami harus menemukan settingan terbaik motor kami. Tentu, kami melakukan perubahan kepada motor kami. Mari lihat apa yang bisa kami rubah. Mari lihat perubahannya akan seperti apa, ucap Marc Marquez. Lebih lanjut, Marc Marquez menjelaskan dirinya saat ini masih berfokus untuk tampil baik di ajang pramusim. Pada momen ini, saya mencoba menemukan settingan motor yang pas, tetapi saya tidak bisa mengatakan apa yang berubah, lanjut Marc Marquez. Senada dengan Marc, Alex Marquez mengatakan komposisi tim lain bukanlah suatu hal yang dipikirkan saat ini. Alex mengaku lebih fokus untuk mempersiapkan diri jelang musim perdananya di MotoGP 2020. Saya hanya fokus kepada musim 2020 dan melakukan settingan paling kompetitif untuk motor saya di MotoGP, kata Alex Marquez. Sementara Alberto Puig, manajer tim Repsol Honda, mengatakan perubahan komposisi tim kompetitor tentunya membuat timnya harus bekerja lebih keras untuk bersaing di musim depan. Namun, Alberto menekankan fokus timnya saat ini adalah menentukan settingan motor terbaik untuk para ridernya. Normalnya, kami mencoba konsentrasi pada tim kami, motor kami, dan tentunya rider kami agar bisa mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Untuk tim lain, kami tidak bisa mengontrolnya. Kami hanya bisa melihatnya sambil fokus ke motor dan rider kami, kata Alberto Puig. Di depak tim pabrikan Yamaha, Valentino Rossi mempunyai peluang balas dendam. Tim pabrikan asal Jepang Yamaha membuat pecinta MotoGP heboh sejak beberapa hari terakhir. Manuver yang dilakukan membuat posisi Valentino Rossi di tim utama terdepak. Yamaha memperpanjang kontrak Maverick Vinales dan mengangkat Jorge Lorenzo sebagai test rider terhitung mulai MotoGP 2020. Kemudian mengorbitkan Fabio Quartararo ke tim pabrikan mulai 2021. Pengorbitan Quartararo itu membuat posisi Valentino Rossi tergeser. Itu berarti
The Doctor tak akan menggeber Yamaha YZR M1 di tim pabrikan mulai musim 2021. Performa Quartararo yang meyakinkan pada musim 2019 menjadi salah satu alasan Yamaha melakukan manuver tersebut. Namun, tak masalah jika Rossi didepak. Masih ada beberapa opsi yang bisa diambil rider kawakan asal Italia itu. Mulai dari turun ke tim Petronas Yamaha SRT atau pensiun dan mengurusi program latihan pembalap muda yang telah dibinanya. Selama ini, Rossi memiliki program latihan untuk pembalap muda bernama Yamaha VR46 Academy. Opsi kedua, membuka peluang Valentino Rossi untuk bisa balas dendam atas perlakuan Yamaha. Jika Valentino Rossi pensiun, maka ia akan memiliki banyak waktu untuk mengurusi programnya itu. Program latihan hasil kolaborasinya dengan Yamaha itu bisa membuat Rossi mempunyai peluang balas dendam. Caranya yaitu dengan membawa tim Sky Racing Team VR46 menembus MotoGP dan menjadi pesaing berat tim Monster Energy Yamaha. Promosinya Yamaha VR46 ke kasta tertinggi kompetisi balap motor dunia tersebut bukan tidak mungkin terjadi. Melansir dari Tutori MotoWeb, Sky Racing Team VR46 mempunyai peluang menembus perhelatan MotoGP. Pertama, mereka memiliki hubungan baik dengan Iwata. Yang kedua, nama besar Valentino Rossi akan membuat semua masalah administrasi yang lebih mudah diatasi. Apalagi, menurut catatan, rider jebolan Akademi Valentino Rossi itu tak akan bisa dibilang abal-abal. Franco Morbidelli dan Francesco Bagnaia berhasil menembus kompetisi MotoGP. Bahkan, Franco Morbidelli berhasil tampil menjanjikan bersama Yamaha Petronas SRT musim lalu dengan finish di posisi 11. Quartararo sesumbar mengetahui kelemahan Marquez di MotoGP. Pembalap Petronas Yamaha, Fabio Quartararo, sesumbar sudah mengetahui sejumlah kelemahan Marc Marquez di MotoGP. Quartararo sebelumnya dipastikan tim pabrikan Yamaha bakal memperkuat tim tersebut pada tahun 2021. Dia bakal menggantikan Valentino Rossi di Yamaha. Pembalap asal Prancis itu pun mengaku mulai mempelajari sejumlah kekuatan dan kelemahan Marc Marquez di MotoGP. Tentu saja, dia nomor satu saat ini. Saya harus bekerja keras untuk mencari titik kelemahannya. Meskipun tidak begitu banyak, saya sudah mengidentifikasi beberapa di antaranya. Sangat menarik karena saya mengetahuinya di sejumlah balapan, ujar Quartararo. Quartararo sendiri mendapatkan tugas berat dari Yamaha pada musim 2020. Dia harus tampil impresif dan mengganggu dominasi Marquez di MotoGP 2020. Pasalnya, itu jadi pertaruhan bagi dirinya yang bakal ke Yamaha 2021 menggantikan Rossi. Quartararo sendiri sempat mengatakan bahwa dirinya tidak merasa menggeser Rossi di Yamaha. Kita semua tahu Valentino Rossi sedang ada di penghujung karir. 10 tahun lalu, saya tidak akan memiliki kesempatan yang sama seperti ini. Kita semua tahu betapa kuatnya Valentino Rossi di Yamaha. Selain itu, Valentino juga selalu memberikan komentar positif pada saya tentang hasil di tahun lalu, ucap Quartararo. Semakin menarik perjuangan Valentino Rossi untuk mendapatkan tempat di MotoGP mendatang. Mari kita tunggu untuk hasil selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe untuk mendapat informasi terbaru dari channel kami.